Pernahkah Anda memikirkan bagaimana makhluk hidup di bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Mengapa terdapat begitu banyak bentuk tubuh, perilaku, dan kemampuan yang berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong para ilmuwan untuk mencari penjelasan mengenai proses evolusi. Dua teori yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran evolusi adalah teori Lamarck dan teori Darwin. Jean-Baptiste Lamarck merupakan salah satu ilmuwan pertama yang menyatakan bahwa makhluk hidup tidak bersifat tetap, melainkan dapat mengalami perubahan. Menurut Lamarck, perubahan terjadi karena kebiasaan dan penyesuaian terhadap lingkungan, dan sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh yang paling terkenal adalah jerapah. Menurut Lamarck, jerapah dulunya memiliki leher yang pendek, lalu terus-menerus menjulurkan leher untuk meraih daun yang tinggi. Karena sering digunakan, lehernya menjadi lebih panjang dan perubahan itu diwariskan ke generasi berikutnya. Tapi contoh ini bukan merupakan satu-satunya. Lamarck juga berpendapat dan menyebutkan bahwa burung yang sering terbang akan memiliki sayap yang lebih kuat. Bahkan manusia pun bisa menjadi contoh menurut teorinya. Seorang ayah yang rajin berolahraga dan memiliki otot kuat dikatakan bisa mewariskan tubuh lebih berotot kepada anaknya. Meskipun mekanisme ini tidak terbukti secara ilmiah, pemikiran Lamarck menjadi langkah awal penting dalam pemahaman bahwa kebiasaan hidup dapat mempengaruhi makhluk hidup. Beberapa puluh tahun kemudian, Charles Darwin mengajukan penjelasan berbeda dan jauh lebih kuat. Darwin menemukan bahwa setiap populasi makhluk hidup memiliki variasi alami yang muncul secara acak bukan karena usaha organisme. Lingkungan kemudian memilih individu dengan sifat yang paling menguntungkan agar lebih mungkin bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Proses ini disebut seleksi alam. Contohnya tetap bisa kita lihat pada jerapah, tetapi dari perspektif yang berbeda. Menurut Darwin, jerapah sudah memiliki panjang leher yang bervariasi. Ketika makan di tempat rendah makin sedikit, jerapah berleher panjang lebih mudah bertahan hidup, memiliki keturunan lebih banyak, dan akhirnya populasi didominasi oleh jerapah berleher panjang. Contoh lain termasuk pada burung finch di Kepulauan Galapagos, di mana bentuk paruh berbeda-beda sesuai makanan, dan burung dengan paruh paling cocok akan lebih berhasil berkembang biak. Contoh tambahannya ngengat di Inggris saat revolusi industri, di mana ngengat berwarna gelap lebih mudah berkamuflase sehingga menjadi lebih dominan. Bahkan evolusi dapat diamati pada bakteri yang menjadi tahan antibiotik karena mutasi genetik menguntungkan. Berdasarkan seluruh bukti ilmiah tersebut, teori Darwin dan pengembangannya dalam sintesis modern dianggap paling relevan untuk menjelaskan keanekaragaman hayati saat ini. Teori tersebut mampu menjelaskan bagaimana spesies beradaptasi, mengapa beberapa spesies bertahan, dan bagaimana perubahan kecil yang terjadi secara bertahap dan menghasilkan bentuk kehidupan yang sangat beragam. Meskipun gagasan Lamarck tidak didukung oleh bukti biologis, pemikirannya tetap memiliki nilai historis, karena ia menjadi salah satu tokoh pertama yang berani menyatakan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan. Melalui pemahaman kedua teori ini, kita dapat melihat bahwa evolusi merupakan proses yang panjang, dinamis, dan terus berlangsung. Kehidupan di bumi selalu berubah, selalu beradaptasi, dan meninggalkan jejak-jejak sejarah yang dapat kita pelajari untuk memahami keberagaman makhluk hidup di masa kini. Jadi demikian penjelasan singkat mengenai perbedaan teori Lamarck dan Darwin, beserta contoh-contohnya. Semoga melalui video ini kita bisa lebih memahami bagaimana makhluk hidup berevolusi, bagaimana perubahan terjadi, dan mengapa seleksi alam menjadi konsep yang paling relevan hingga saat ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.